Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Kalau saya nyebut Muhammad sekarang sudah rindu rasanya, masyaallah. Kemudian puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Pagi ini kita Allah berikan nikmat bisa menghirup udara segar, terus sambil menyeruput kopi dan belajar. Teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara kita di sana, jangankan menyeruput kopi dan belajar ya, mikirin hidupnya saja mungkin was-was gitu. Jadi qadarullah. Mudah-mudahan teman-teman saudara kita di sana dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini suaranya agak serak ya. Kita tidak perpanjang mukaddimah ya, supaya kajian kita ini selesai. Karena ini sudah pertemuan ketiga atau keempat ya, terkait wudu ya. Wudu. Alhamdulillah kita sudah selesai tentang wajibnya ya, syarat dan rukun wudu sudah. Kita masuk ke sunnah-sunnah wudu ya. Dan yang terakhir kemarin adalah kumur-kumur ya. Kumur-kumur itu sepakat dengan istinsyak dan istinsar ya. Tamat madah itu kumur-kumur, istinsyak itu dan istinsar adalah memasukkan air dan mengeluarkannya ya. Ibaratnya mensterilkan hidung kita ya. Masya Allah, sunnahnya Rasulullah itu agar kita sehat ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita ulangi dulu terkait poin kenapa sih kita harus mengikuti semua sunnah-sunnah ini ya. Wudu itu kan satu syariat yang diajarkan dan sebenarnya menjadi wajib poinnya dalam setiap ibadah, hampir dalam setiap ibadah, khususnya sholat. Kita sholat 5 waktu sehari semalam, maka kemungkinan besar kita 5 waktu juga wudunya ya. Bahkan di amalan-amalan yang lain juga menggunakan wudu ya, baca Quran, apalagi tawaf mesti wudu. Kemudian mau ibadah yang lain ya, itu harus pakai wudu. Dan bahkan sunnahnya wudu itu gak putus-putus gitu. Selesai wudu, misalnya buang angin, batal wudunya, ya wudu lagi. Gak mesti karena harus sholat baru wudu. Dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham, salah satu doanya, ya Allah jadikan kami orang-orang yang menjaga wudu, matikan kami dalam keadaan berwudu gitu ya. Dengan harapan wudu itu juga bisa menjadi benteng menjaga kita. Ibaratnya kalau kita lagi puasa, malas kita bermaksiat kan, ya lagi puasa gitu. Makanya puasa itu hisnun ya, benteng, perisai ya. Kalau kita puasa masa kita, mohon maaf, nonton porno kalau puasa. Kita lagi puasa, tunggu dulu lah berbuka kalau memang udah kebelet gitu ya, na'udzubillah. Gak mungkin kita kan berzina puasa kok, atau apalah yang memang sifatnya maksiat. Jadi ibadah itu terjaga. Harapannya juga wudu begitu. Kita lagi berwudu nih, mau salaman sama ibu-ibu kan, aduh mabuk lagi wudu. Wes kalian, alasannya kalian. Itu salah satu hikmahnya ya. Kemudian semua sunnah di sini ya, banyak kan saya katakan kemarin, berapa belas gitu ya. Sunnah di sini itu, setiap sunnahnya itu masya Allah tidak boleh dianggap sepele ya. Tamat madah ya, kumur-kumur. Islam mengajarkan kita kumur-kumur. Kenapa mesti kumur-kumur? Apa yang kita dapatkan dari kumur-kumur? Istinsyak, istinsar, bahkan dari secara medis itu dalam penelitian yang belum pernah terjangkau oleh nalar manusia di zamannya Rasulullah, Islam sudah ajarkan itu. Terbongkarnya sekarang setelah orang mulai mungkin maju, mulai mengulik-ulik syariat Islam, baru ketemu, oh ini tuh rupanya, masya Allah luar biasanya. Siwak, kemarin kita bicara siwak ya, beda jauh banget siwak itu dengan maaf tidak nyebut merek ya, pasta gigi biasa ya, jauh. Bahkan sekarang banyak produk pasta gigi yang include di dalam komposisinya adalah siwak, biar dapat apa namanya khasiat siwak itu di situ. Banyak kan
produk-produk yang muslim juga sekarang sudah banyak menggunakan siwak. Itu lebih bagus kalau ingin dikonsumsi. Dan seterusnya ya. Saya tidak mengulang banyak kemarin. Ini tamat madhu dan istinsak ini nomor 5. Berarti kalau ingin dibacakan enggak apa-apa. Tasmiyah fil awal, baca bismillah dengan segala sunnah dan dalilnya. Siwak, kemudian ghuslul kaffaini thalathan, ya, mencuci tangan, telapak tangan 2-3 kali. Kemudian kumur-kumur dan istintak dan istinsar. Kemudian kita lanjut berarti ke nomor 6 ya. Takhlilul lihyah. Masya Allah ya. Apa itu lihyah? Jenggot. Ini kalau kita bahas jenggot panjang juga ini. Memang kalau dibahas mau detail gak bisa sebentar juga ini ya. Jenggot itu kata Rasul perintah suruhan agar kita menyelisihi kaum musyrikin. Musyrikin itu katanya nggak suka berjenggot, ya. Jarang orang-orang yang musyrikin itu berjenggot. Kita Muslim, makanya ukhful syawarib wa'ful liha. Ya, perintah Rasul cukur kumis, potong, ya, potong kumis. Jadi kumis itu jangan diperpanjang. Boleh berkumis tapi jangan panjang-panjang. Tapi ada sambungannya, ya, wa'ful liha, jaga, ya. Atau kalau bahasa yang lain ya, dalam riwayat yang lain, ihfadhul liha waqta'us syawarib. Jaga jenggotnya, kemudian cukur kumisnya. Jenggot ini panjang. Kalau kita bahas, kemarin sudah pernah dibahas di masjid ya. Seperti apa faedah-faedahnya, fadilah-fadilahnya. Setiap helainya itu Masya Allah punya ini. Dan itu juga dalam ilmu medis pernah saya dengar ya. Tapi karena saya bukan pakar medis, jadi tidak bisa menjelaskan itu. Bahwa jenggot itu juga punya nilai positif untuk wajah kita. Ya, entah ada saraf-saraf yang mungkin bagus dengan adanya jenggot, wallahu a'lam ya. Tapi itu saya yakin pasti ya dalam tanda kutip adalah nilai yang positif untuk kesehatan. Mungkin dari wajah dan lebih gagah gitu loh, lebih tampan mungkin ya. Menurut saya ya, yang pakai jenggot sama yang nggak pakai jenggot gitu ya. Jadi sekali lagi ini sunnah dalam Islam, menjaga jenggot dan memendekkan kumis ya. Memendekkan sifatnya ya. Nah, begitu juga dalam wudu disunnahkan takhlil. Takhlil itu menyela-nyela ya. Jadi kalau kita punya jenggot itu harus disela-sela dulu. Khawatir banyak debu jadi air nggak masuk ke situ, nggak menembus ya. Nah, jadi ini sebelum wudu nih ya, sebelum wudu takhlil lihyah. Jadi kalau punya jenggot digosok-gosok dikit lah supaya masuk. Selain itu sunnah agar air karena dagu ini bagian dari wajah kita. Ghusl wajah adalah wajib, adalah rukun dari wudu. Kalau dia tidak kena air, kemungkinan wudunya tidak sah secara syar'i. Jelas ya, saya tidak perpanjang di sini ya, karena di sini juga pendek sekali penjelasannya ya. Karena Rasulullah SAW yukhallil lihyatah. Dia Rasul itu dulu sama menyela-nyela jenggotnya. Pasti Rasul punya jenggot ya. Itu sebagai contoh sunnah Rasulullah ya. Kecuali kalau memang nggak numbuh gitu ya. Ada orang yang nggak numbuh jenggotnya, mau pakai kemiri dibakar juga lama-lama nggak tumbuh juga. Akhirnya ya udah, ya itu memang berarti bukan salahnya ya. Qadarullah sudah demikian. Kemudian hakadha amarani rabbi, kata Rasul, Masya Allah. Kata Rasul, begitulah Tuhanku menyuruhku. Allah langsung berarti yang memerintahkan kepada Rasul agar menyela-nyela jenggotnya. Nomor 2, akhrajahu Abu Daud wa min tariq al-Baihaqi dhaif. Oke. Walaupun mungkin ada yang mendhaifkan hadis ini ya. Hakadha amarani rabbi. Baik. Teman-teman, lanjut ya. Setelah ke jenggot, takhlilul asabi'. Takhlil ini tadi apa artinya? Menyela-nyela, menggosok-gosok ya, menggosok. Asabi' itu artinya jari-jari. Maka jari-jari di sini kalau secara umum tidak hanya tangan, kaki juga ya. Kita baca nanti keterangannya ya. Langsung aja ke hadisnya. Idza tawadda'a fakhlil asabi' yadayka wa rijlayka. Nah, kan 2 kaki dan 2 tangan. Jadi dan ada sunnahnya ini adalah tentang teknisnya ya. Ukhara itu Rasulullah SAW yukhalil asabi' rijlaihi bi khinsir. Khinsir itu kelingking. Belajar enggak? Apa? Syababah. Syababah telunjuk.
ini kelingking. Kelingking itu lebih gampang. Ya, walaupun boleh juga dengan jari-jari yang lain. Tapi di sini disebutkan Rasul itu menyela-nyelanya dengan kelingking. Nah, mungkin lebih kaki kalau kita ini. Jadi ini posisinya sebelum berwudu. Ya. Luar biasa agar wudu kita sempurna. Ya. Saya belum tahu kelewat atau sudah atau belum tentang bagaimana poin begitu sempurnanya wudu. Kemudian dia datang ke masjid dan Allah mengampuni dosanya dan dia dijatuhkan sebagai ahli surga hanya karena wudunya saja. Dia menjaga wudunya dengan sempurna, kemudian datang ke masjid, sholat 2 rakaat, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk surga hanya karena wudunya yang sempurna. Jadi demikian juga kalau wudunya tidak sempurna, ya maka tidak ada jaminan untuknya masuk surga. Baik, apa tadi? Takhlil as-sabi'. Oke, saya tidak panjang ya. Yang pertama teknisnya menyela-nyela tangan dan kaki sebelum berwudu menggunakan kelingking. Lebih afdol kelingking. Mau yang lain boleh, silakan ya. Mau dengan jempol misalnya digosok-gosok. Ya ini nyela-nyela dulu nih. Ada lagi nanti gosok-gosok atau mengurut-urut ya. Ini setelah ini tasyikhul usul, tayamun, ad-dalq. Ad-dalq itu memijit-mijit. Sedikit diurut-urut. Luar biasa nih. Ya. Rasul mengajarkan itu detail ya, sampai kita ngurut-ngurut. Ini panjang nih. Kita kadang-kadang wudhu tuh sibuk ya. Cepet ya. Saya juga merasa gitu, apalagi kalau udah masbuk, udah qomat baru wudhu. Ya Allah. Itu udahlah rukunnya aja selesai dah tuh. Jadi ini apa namanya, tasjih juga bagi saya dan kita semua. Ya kalau memang mau sempurna wudhu itu ya harus meluangkan waktu untuk wudhu. Gak bisa kita kerjain, itu bentar lagi mau selesai nih, mau reki soal. Begitu qomat baru tinggal ini. Nah, sebenarnya tinggalin dulu. Insya Allah Allah akan mudahkan. Saya pernah merasa begini. Ini kejadian dan selalu begitu. Saya buru-buru ingin adalah satu kerjaan di kantor yang saya ingin segerakan. Begitu salam, saya doa sendiri, saya berangkat mau ke kantor. Selandai saya hilang. Masya Allah, ketemunya kapan? Setelah orang selesai sholat sunnah di depan saya. Sendal itu, ya Allah. Karena saya pikir sendal saya bawa yang hitam, yang saya bawa yang putih itu, yang agak-agak kuning itu dikit kan. Ya Allah, memang kenapa kalau tadi saya doa bersama jamaah, kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat, Allah akan tunjukkan ini sendalmu gitu langsung gitu ya. Tapi saya 3 kali kayaknya muter-muter ke situ. Karena feeling saya warna hitam sendal saya yang Widenman itu kan. Ternyata, oh iya tadi saya bawa sendalnya ini. Pantas mata saya itu kan gak mungkin satu-satu kan ngurus sendal kan. Sepintas saja gitu. Ya Allah, Allah tegur. Ya, ngapain buru-buru? Kuncinya di sini kok, di sholat. Ya, buru-buru tapi Allah tidak ridho, lambat nanti kerjamu. Tapi kalau Allah ridho, antum selesaikan sholat nanti segera Allah selesaikan tugas. Kan segitu. Jadi masya Allah, jangan sampai kita terburu-buru juga. Ini niat untuk diri saya juga ya. Untuk wudhu ini kita harus siapkan juga waktunya. Agar sunnah-sunnah ini yang berapa belas ini tadi? 17 bisa kita kerjakan. 17 itu bisa kita kerjakan. Kalau enggak, ya udah, kita cuma belajar di sini. Kapan kita prakteknya, wallahu a'lam. Oke, lanjut ya. Takhlil al-asabi'. Yang keempat atau yang ke-8 maaf. Taslisul usul. Meniga kalikan, menyuci sebanyak 3 kali. Jadi sunnah menyuci itu 3 kali. Suci muka itu sunnah saja. Ya. Wajah, tangan, rambut atau kepala, telinga, kaki. Ya. Itu sunnahnya 3 kali. Ya, kecuali kepala ya, nanti mungkin akan ada jelasannya di situ ya. Karena kita belum masuk kepada sunnah telinga. Telinga itu hanya sunnah. Itu seingat saya hanya dianjurkan sekali saja. Sebagaimana ra's. Ra's itu sekaligus dengan telinga. Kita baca hadisnya. Ya ini panjang penjelasannya teman-teman. Termasuk definisi. Tapi kita fokus kepada yang di bold saja di sini. Tebal ini ya. Hadzal wudu' faman zada ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Kata Rasul, beginilah wudu ya. Salasan.
3 kali 3 kali. Faman zada, siapa yang menambahi dari itu, faqad asaa, maka dia telah berbuat buruk. Wa ta'adda, dia telah menganiaya. Wa zalama, dan dia telah berbuat zalim. Wah, luar biasa Islam ya. Kalau lebih dari 3 kali gak boleh, dilarang. Mungkin ini kali ya, tabzir kali ya, mubazir. Jadi gak boleh, karena pasti akan menggunakan air yang banyak ya. Apalagi air kita sekarang lagi minus ya. Sekali aja juga udah syukur ya. Tapi kalau sempat ya 3 kali saja, jangan lebih. Berlebihan dalam air juga dilarang ya. Nanti akan masuk dalam makruh atau kajian yang lain. Tapi masih dalam bab ini insyaallah. Sekali lagi, poinnya adalah menigakalikan proses wudhu, nyucinya 3 kali, kakinya 3 kali, ya, kumur 3 kali, istinta 3 kali. Dan Rasul itu suka yang ganjil, teman-teman. Oke, itu hadisnya. Nabi SAW tawaddu'a salasan. Rasul itu sudutnya 3 kali. Annahu tawaddu'a marratain. Amma mashur, ini dia. Lihat ya. Kita baca di sini ya. Amma mashur ra'si marratan wahidah fa huwa al-aktsaru riwayah. Ya. Sedangkan mengusap kepala itu hanya sekali, marratan wahidah ya. Jadi saya tidak asal bicara tadi, memang itu jelaskan dalam kitab ini. Hanya sekali mengusap kepala cukup, dan itu riwayat yang paling banyak disebutkan. Kalaupun banyak riwayat tentang wudu ini dari Rasulullah SAW, tapi yang banyak menyebutkan tentang kepala hanya sekali saja. Sementara yang lain itu 3 kali. Jelas? Oke, lanjut. Nggak panjang-panjang. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di akhir ya. At-tayamun. Wah, Rasul juga suka bertayammun. Yang ganjil menggunakan yang kanan. Ya. Coba, saya bukan ria ya. Saya bukan ini tahadus bin nimah atau apa istilahnya ya. Saya suka memang kalau membuat sesuatu itu ganjil. Nyelesain soal, udah azan misalnya, berapa nih 18, satu lagi dah, biar 19. Bikin alarm, antum saya tunjukin nih, biar jelas. Alarm saya ganjil semua nih. 0333, 0335 gitu. Bukan apa bisa aja sih kan, 0336 gitu, biar ganjil. Ini boleh lihat nih. 35, 41, 45, 55, 57. Ngambil ganjilnya. Karena Rasul suka yang ganjil. Bukan karena saya ini nggak pernah saya bikin genap itu. Supaya apa? Ganjil semua nih. Ganjil ujungnya. Ya, ini menjadi habit dalam hidup kita. Rasul suka ganjil, Rasul suka mendahulukan dengan yang kanan gitu kan. Nah, ganjil itu witir ya, witir. Maka sholat juga disunahkan ganjil. Ada witir di akhir. Ya, kalaupun di awal boleh, tapi nanti di akhir tidak boleh witir lagi, supaya ganjil sholatnya. Ya, ganjil itu mungkin sholat 3 rakaat, kalau isyanya 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, tambahin 1 rakaat lagi, atau tambahin 3 rakaat lagi supaya ganjil. Oke, kita bicaranya bukan ganjil ya, tayamun, menganankan ya. Lihat hadisnya. Al-bad'u bil ghusl yamin qabla ghusl yasar. Jadi memulai dengan menyuci yang kanan daripada yang kiri ya. Kalau pendapat saya sih ini bukan pendapat saya ya. Di sini kan kata melihat ini kan dia masuk dalam poin sunnah ya. Tapi bagi saya sih itu tidak sunnah. Maksudnya ya harus dari kanan lah. Masa kita wudhunya dari kiri dulu baru kanan gitu ya. Ya mungkin secara syar'i hukum fikihnya sah ya. Karena yang disebutkan adalah ghuslul yadain ya ilal mirfaq. Dan tidak disebutkan mau kiri dulu mau kanan ya. Tapi kalau di secara adab juga mungkin ya, jadi kita dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian minal yadaini wal rijlaini, dari 2 kaki dan 2 tangan ya. Fa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun min fi tana'ulih wa tarajjulih wa tuhurih wa fi sya'ni kulli. Ini hadisnya. Kata Aisyah, Rasul itu suka yuhibbut tayammum, suka mendahulukan yang kanan. Nah, mau makan pakai tangan kanan, mau minum pakai tangan kanan, mau baca pakai tangan kanan. Ya, tangan kiri ini kan buat cebok.
Kecuali kalau nggak bisa pakai kiri baru pakai tangan kanan. Tangan kanan baru tangan kiri gitu. Jadi semuanya dengan tangan kanan. Di sini disebutkan fitana'uli. Na'al itu sendal. Ya. Jadi kalau Rasul mau pakai sendal, pakai tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Ya. Ini sendal ini sebagai contoh. Berarti yang lain juga sama. Celana, pakai baju, pakai apa lagi? Tangan kanan. Suka pakai tangan kanan, pakai cincin, pakai jam, suka pakai tangan kanan. Ya. Sunahnya begitu Badan, nggak apa-apa pakai tangan kiri, tapi sunahnya pakai tangan kanan. Ya, kebetulan saya pakai tangan kanan. Ya. Kemudian yang lain-lain juga mengerjakan ini pakai tangan kanan, mengambil itu pakai tangan kanan. Ya. Nah, selama masih bisa pakai tangan kanan, tangan kanan. Ya, ada sunnahnya di situ. Rasul menyunahkan dan mempraktekkan itu. Oke, tidak panjang-panjang. Ini sudah kita maklum semua, tidak perlu dipahami lebih jauh ya. Yang penting Rasul itu fitana'uli tarajjuli. Tarajjul itu mungkin ini ya turun ya kalau salah. Tarajjala ya, tarajjal itu turun. Jadi kalau mungkin jalan aslinya melangkah kali. Melangkah itu dengan tangan kanan. Wa tuhuri yaitu dengan bersucinya. Wa fi sya'ni kulliha. Udah jelas di sini. Dan dalam segala urusannya menggunakan tangan kanan. Ya, menggunakan yang kanan, at-tayammun ya. Mungkin juga kalau mau ngatur dekor kanan gitu ya. Apalah. Penting Rasul itu menggunakan tangan kanan. Oke. Satu lagi ada yang diboleh di sini. Wa idza labistum wa idza tawadda'tum. Idza labistum maksudnya kalau kalian berpakaian. Wa idza tawadda'tum kalau kalian berwudu. Fabda'u bi aimanikum. Maka mulailah dengan yang kanan kalian. Oke, benar ya? Biar jangan ngantuk, itu udah dipahami. Ad-dalku nomor 10. Nah, ini tadi yang saya sebut. Apa itu ad-dalku? Ad-dalku itu diurut, dipijit ya. Ada sunnahnya dipijit. Jadi kalau mau cuci tangan tadi harus dipijit. Kita baca definisinya. Wa huwa imrarul yad 'ala al-'adwi ma'al ma'i aw ba'dah. Fa an Abdullah tawadda faja'ala yudallik dhira'ihi. Nah, ini contohnya ya. Anna Nabi SAW ata bi thalathai mud fa tawadda faja'ala yudalliku dhira'ihi. Dhira' itu kalau tidak salah lengan ya, tangan kanannya, zira'ihi ya. Maka Rasul itu memijit-mijit tangannya ya. Yudallik, mijit tangannya. Oke, saya tidak pikir tidak perlu panjang di sini. Wa hakadha yudallik ya. Yang penting sambil wudu sela-sela pijit-pijit sedikit. Dah, dapat sunnahnya gitu ya. Makanya ini butuh waktu, enggak bisa kita wudu kalau buru-buru ya. Kalau buru-buru udahlah. Bismillah. Buka sekali, tangan sekali, kepala, kaki. Allahu Akbar. Selesai. Rukutnya saja itu. Ya, dapatnya cuma bismillah doang. Tapi kalau bismillah juga nggak disebutin, maka nggak dapat apa-apa kita dari sunnahnya ya. Bismillah itu harus menjadi habit juga ya. Tolong ini kita harus punya ghirah dan paksakan diri kita untuk baca bismillah setiap kita melakukan perbuatan. Kata Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bihi bismillah fahu aqta au afdal au ajzam. Siapa yang tidak memulai dengan bismillah setiap pekerjaannya, maka dia terputus dari rahmat Allah ya. Yang sampai apa yang kita kerjakan itu tidak dirahmati Allah. Sayang kita capek-capek ternyata Allah tidak ridho ya. Yang pasti yang kita kerjakan itu halal dan diberkahi Allah. Bagaimana? Enggak mungkin kita berbuat maksiat baca bismillah ya kan? Bismillah. Enggak mungkin itu. Tidak mungkin ya kan? Makanya pastikan kerjaan kita itu halal, thayyib, bismillah. Bismillah ya Rabb. Bismillah itu minta rahmat Allah ya Rabb. Rahmati ya Rabb, berkahi ya Rabb. Ya Rabb. Selalu berkomunikasi dengan Allah ya. Insyaallah Allah mendengar ya Rabb. Bismillah. Ya Rabb, mau jalan ya Rabb. Kau yang maha kuasa, la haula wala quwwata illa billah. Mau apa misalnya? Mau akad gitu misalnya ya Rabb. Kau yang memudahkan gitu ya, supaya dilancarkan kan gitu misalnya ya, bagi yang mau akad gitu. Atau yang lain-lain, ya, mau berusaha, mau ngerjain sesuatu, mau ngangkat sesuatu ya Rabb. Bismillah. Nah, jadi bismillah itu sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah agar Allah mudahkan urusan kita. Jadi jangan dianggap sepele bismillah itu ya. Oke, udah waktu saya 15 menit lagi, saya lihat jamnya. Lanjut, ad-dalku sudah. Kemudian nomor 11 al-muwalah. Mualah ini berkesinambungan ya. Mualah. Wudu itu gak boleh dong kita basuh muka 3 kali lagi.
Tiba-tiba, Pak Den sini ngopi dulu. Oh iya sih, ngopi dulu gitu kan, sebatang dua batang. Baru, saya tadi lagi wudhu. Tunggu ya, saya tangan dulu. Nah, tangan. Begitu selesai tangan, Pak Den, ada ini donat. Iya, donat. Aduh, donat dulu. Donat. Bentar ya, donat dulu gitu kan. Belum selesai tadi. Itu gak mualah namanya. Ya, itu gak mualah. Mualah itu berkesinambungan. Jangan ditunda-tunda wudunya, gitu ya. Disegerakan selesai ya. Tetapi ghusl a'dha, ya kan, terus-terusan ya menyuci, kecuali kalau darurat. Nah, ini ada, itulah fikih itu ya. Fikih itu detil. Kalau kondisi begini gimana Ustaz? Kalau kondisi begini gimana Ustaz? Ada semuanya solusinya. Darurat itu gak ada air. Kita kan sini gak ada air nih. Begitu kita selesai basuh muka, tangan, habis airnya berhenti, kerannya gak nyala. Kalau gitu, it's okay. Tapi dalam kaidah fikih juga ada yang saya ingat dulu, diajarkan guru saya itu, sebelum kering, basuhan sebelumnya, maka itu boleh dan dianggap mualah. Kalau udah kering, misalnya dia harus wudhu dari tangan selesai menuju ke kepala itu, di Joglo dia mah Ciberem, naik motor dulu ke sana, sampai di sana udah kering, maka ulang wudhunya dari wajah ya. Tapi kalau masih basah, lanjutkan dengan kepala. Luar biasa ya, sedetil itu pembahasan fikih ya. Saya ingat saya begitu dulu diajarkan guru saya. Sebelum kering, maka itu masih disebut mualah. Sampai bukan mualah, masih boleh disambung ya. Kalau mualah ya lanjutan. Jangan kemudian belum kering ngopi dulu, ya kan? Udah mau kering ya, nah, itu sengaja namanya ya. Baik, saya pikir mualah juga tidak perlu diperpanjang ya. Yang penting kita tahu wudu itu harus tuntas segera, jangan kemudian itu tunda. Kalaupun boleh sampai tadi posisinya belum kering ya, basah. Nah, kondisi kita seperti ini sekarang lagi darurat air, bolehlah kita kondisinya selesai di sini, ambil tangan aja, habis airnya pindah ke sana, kemudian langsung kepala dan kaki. Itu oke. Itu solusi dari Islam. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini tadi sampai berapa nomornya? 17 ya. 17 ya. Bismillah. Mashul udhunain. Ini dia yang saya sebut tadi. Jadi mengusap telinga itu sunnah. Ini kita bicara sunnah nih ya. Sunnah mengusap dua telinga. Masah ya. Jadi ini kita bacalah biar jelas ya, tidak dengan keterangan saya saja ya. Was sunnah mashu batinaha was bisababatain. Yang sunnah adalah mengusap batin itu dalam ya. Berarti mengusap dalamnya, bagian dalamnya ya. Bisababatain, dengan dua telunjuk. Gini. Wa zahiruhuma bil ibhamain. Ibham ini ibham. Namanya jempol. Ibhamain. Dan sebagian luarnya, bagian luar dari keduanya itu dengan jempol. Ya. Sep. Mau gimana di dalam silakan korek-korek situ. Sep. Yang penting dua ini yang bermain ya. Cukup dengan telunjuk dan jempol. Masya Allah ya. Bima'ir ra'si. Jelas. Ini ya, menurut Imam Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Saya selalu sebutkan kitabnya supaya tidak salah paham. Karena ada pendapat yang lain dalam kitab yang lain, silahkan ya. Saya bicara tentang ini dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq. Bima'ir ra'si, dengan air kepala. Jadi yang dimaksud sini tidak perlu pakai air yang baru. Cuci kepala langsung, nggak perlu pakai kepala kemudian ambil air lagi baru ke telinga ya. Menurut penerangan ini digunakan adalah air kepala tadi. Kenapa? Li'annahuma minhu. Karena huma di situ siapa? Kedua telinga itu, minhu bagian dari kepala itu. Itu alasannya. Li'annahuma minhu, karena dua telinga itu adalah bagian dari kepala. Maka cukup dengan satu kali air saja kita basuh kepala begini Rasulullah begitu. Balik ke belakang, selesai. Dan itu marratan wahidah. Tadi kita sudah jelasin ya. Illa ra's itu marratan wahidah. Cuman sekali saja ya. Oke. Ini di sini dia. Fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam mashu bi ra'sihi wa udhunayhi mushatan wahidah.
yaitu dengan sekali usap saja. Ya, lihat nomor 4. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad bilafzin marrah tariq walau kana isnaduhu dhaif. Ya, walaupun ada yang mendhaifkannya ya. Nah, di sini dijelaskan mashur ra'si dan uznai itu marratan wahidah. Sekali saja. Oke, cukup ya? Jelas ya? Lanjut. Kalau mau di luar itu juga boleh ya. Kepala sekali, telinga sekali boleh. Atau mau 3 kali boleh ya. Mau disiram rambutnya boleh ya. Enggak apa-apa. Yang penting basah rambutnya. Sunnahnya kan mengusap. Malas takut enggak jelas batal atau enggak apa sah atau enggak. Misalnya orang cemplungin kepalanya juga boleh gitu ya. Yang penting basah kepalanya. Ini apa namanya? Banyak banget ribut sana boleh sini enggak boleh. Saya mandi sekalian biar jelas gitu kan. Ini jangan ribut lah kita masalah itu ya. Penting wudu. Jangan sampai yang ribut gak wudu dia sholat juga enggak. Gimana? Ributnya aja yang ada. Oke. Lanjut nomor 13. Italul ghurrah wat tahjil. Masya-Allah ya. Ghurral muhajjilin. Itu kata Rasul ya. Nanti Rasul itu suka dengan hambaku. Ghurrah itu bercahaya wajahnya. Muhajjalin bercahaya bagian tubuhnya yang kena wudu. Ya. Makanya disebutnya italah, panjangkan. Nanti kita lihat. Lebihin dikit. Kalau perlu ya jangan sampai ke bahu ke dada lah. Lebihin dikit. Ini yang pertama supaya antisipasi tidak pas-pasan, takutnya sampai sini doang basahnya, sini enggak. Harusnya kan sampai siku, mana batu siku? Kan enggak ada garisnya di sini. Ya udahlah lebihin ke sini dah. Biar jelas apa namanya? Tidak sangsi kita, tidak ragu kita kalau itu belum sah. Tapi kalau udah dilebihin, mau bilang apa lagi, orang udah lebih. Masa ini terbasuh di ini enggak gitu ya. Nah, jadi lebihin. Ini triknya supaya Allah memberikan apa namanya? Rasul memberikan sunnah itu juga ada fungsinya ya, ada faedahnya. Supaya jelas kita membasuh itu tidak sangsi, tidak ragu. Tadi udah lewat belum sikunya, terbasuh belum sikunya. Tapi kalau kita lewatkan dengan iming-iming fadilah yang diberikan Rasul, Masya Allah. Kita baca hadisnya biar jelas. Qala Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah ghurlan muhajjalin. Ghurlan apa ghurlan ya tadi? Ghurlan muhajjalin min atharil wudu. Masya Allah. Riwayat siapa yang nomor 2? Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Ya, sahih hadisnya. Ya. Kata Rasul, Inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasul, ini yang membedakan umat Rasul dengan umat yang lain nanti. Jadi jelas, mana umat Rasul, mana umat Nabi Adam, mana umat Nabi Idris, sampai umat Nabi Isa. Jelas. Apa? Ya'tuna yaumul qiyamah. Mereka akan datang pada hari kiamat, ghurlan. Bercahaya wajahnya, muhajjalin. Dan juga bagian-bagian anggota tubuh wudunya yang lain. Jadi udah jelas. Oh, sana Pak Deden. Jelas wajahnya. Saya membayangkan kayak film-film Nabi itu ya. Suka disensor, ya, terus bercahaya gitu ya. Tapi mungkin seperti itu nanti bercahaya. Jadi nggak perlu lampu Pak Den. Lampu kita yang mati tadi bisa terang begitu kita lewat di jalan malam. Terang gitu kayak senter gitu ya. Iya. Mati lampu yang penting ada Pak Deden gitu kan. Wajahnya bercahaya. Selesai. Kayak gini nih bercahaya kan. Wajah saya bercahaya kan. Karena ada depan lampu gitu ya. Kata Ustaz Somad gitu kan. Saya lihat sekarang Masya Allah jamaahnya wajahnya pada bercahaya gitu ya. Karena pada disinari lampu katanya. Ya. Oke. Itu hadis Nabi Muhammad SAW ya. Maka faqala Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutilu ghurratahu falyaf'al." Maka siapa yang bisa memanjangkan, menambahkan, melebihkan dari pembasuhan yang diwajibkan, maka hendaklah dia melaksanakannya. Jelas ya? Oke. Asli du'ai mirfaqah ini. Nah, ini tidak ada batasan ya. Melebihi itu tidak ada batasan. Yang penting lebih dari ini, ya. Tapi jangan sampai berlebihan juga sampai ke dada basah nanti semuanya Pak Din. Ya kan? Oke. Lanjut nomor 14. Al-iqtisadu fil ma' wa in kana al-ightirafu min al-bahr. Masyaallah. Ada hadis Nabi. La tusrif fil ma' walau kunta ala nahrin jari. Ya. Lihat ini definisinya kita lihat. Ini al-iqtisad fil ma' itu artinya iqtisad itu ekonomis ya.
Iqtisadiyah itu ekonomi. Jadi kalau dia dalam kuliah jurusan ekonomi, kulliyatul iqtisad katanya. Jurusan ekonomi, kuliah bagian ekonomi. Ya. Nah ini sini al-iqtisadu fil ma'. Jadi ekonomis dalam menggunakan air. Istilahnya ekonomis. Ekonomis itu apa? Hemat. Jangan boros. Jangan cuman kumur-kumur 1 ember habis, ya kan? Murah apa itu? Ya. Ya, nanti di sini ini agak panjang nih penjelasannya nih. Sampai kebalik-balik nih. Ini pasti terkait tentang ukuran-ukuran wudu nih. Ya, ada yang ukuran dengan 1 mud saja. 1 mud itu bagaimana? Mud itu 1 serokan tangan, 1 mud ya. Ada 1 sok. Kalau dalam ada sok Iraq. Kalau zakat itu jelas ada mud ini, mud itu, ada suwa dari sok itu. Jadi dulu kan nggak ada timbangan ya, berapa kilo gitu ya. Jadi ada yang menakar itu dengan takaran orang Irak. Seperti apa? Itu dikaji. Oh ternyata takaran orang Irak sekian kilo, maka jadilah dia 2,7 kilo. Kalau sekian sok itu sekian kilo zakat fitrahnya. Imam Syafi'i akhirnya berpendapat beras itu 2,7 kilo. Kalau Imam Malik enggak, 3,5 kilo. Sama-sama beras. Tapi pendapat Imam Malik karena timbangannya suaknya tadi mungkin beda ukurannya, dia menjadi 3,5. Makanya ini kalau bahas zakat panjang lagi ya. Itu nanti. Iqtisad fil ma'. Hemat dalam menggunakan air. Ya. Kira-kira kalau buka keran itu 1/3 aja. Nggak usah sampai setengah, nggak usah sampai 2/3, apalagi full gitu. Kita jadi basah. Kayak santri gitu kan. Basah semuanya. Heran saya kadang-kadang. Ngapain gitu ya. Kalau saya lihat lebih banyak yang terbuang daripada yang dipakai di wujudnya. Ya. Kalau saya di Lipia dulu, jadi saya belajar dulu. Karena saking banyak mahasiswa, tempat wudhu itu sedikit gitu ya. Orang berwudhu di wastafel. Ada 1 keran itu berdua gitu Pak. Jadi 1 keran air tuh gantian. Yang lain udah nunggu tangannya dah dia pindah mana gitu kan. Pas lagi dia masuk kan kosong kerannya gitu. Ya bukan ingin ikhtisar juga sebenarnya, memang kondisinya begitu darurat. Orangnya banyak ribuan, sholat Jumat sudah menunggu gitu kan. Kita mau wudhu, akhirnya 1 keran itu bertiga gitu. 1 di tengah, kiri kanan. Penting saat dia selesai kan, waktu dia bahas muka kan nggak mungkin dia nyentuh air. Ya udah tangan yang lain masuk gitu, yang lain masuk. Ya, di mana aja wajahnya, posisinya yang penting air kena ke kita. Nah, itu iqtisadu fil ma'. Kita baca hadis-hadisnya ya. Nah, kan yaqtasil bis sa'. Nah, ini bicara yaqtasil itu wudu, mandi ya. Mandi cukup dengan 1 sa'. Mana mandi pakai 1 sa' ya. Ya mungkin diusap-usap aja kali ya. Yang penting kan sah. Ya, kalau kita di sini ya nggak perlu juga lah. Yang penting jangan terlalu boros lah ya. Ini mungkin di Arab itu agak susah dulu air ya. Allahu a'lam. Ila 5 amdad. Sampai 5 mud. Wa yatawadda bil mud. Tawaddu itu cukup dengan 1 mud saja. Itu air. Jadi kalau dihitung 1 mud itu mungkin lebih dari sini dikit lah ya. 2 aqua ini cukup begitu. Ya, jadi ya mungkin sifatnya ditiriskan basuh muka, ya kan? Tiriskan tangan. Yang penting kan rata ya. Nah, tapi tetap apa istilahnya? Definisinya kan membasuh ya. Nggak boleh cuma dibasahi tangannya kalau membasuh. Harus ada air yang menggenang. Nah, walaupun sedikit. Nah, menggenang kan tidak perlu harus penuh, gitu ya. Penuh juga akhirnya tumpah. Yang menggenang sedikit, udah cukup. Makanya mud dengan mud 1 mud itu cukup untuk berwudu. Wa hadha syarful ya saat qarna na'am wa in kana. Nah ini. Wa in kunta ala nahrin jarin. Bahkan kalau kita dalam posisi di sungai yang mengalir. Nahar itu sungai, jarin itu yang mengalir pun tidak boleh boros. Ya, mengajarkan kita untuk tetap selalu hemat. Dan mentang-mentang di sungai nyebur sekalian itu kan. Ya mandi namanya itu bukan wudu ya. Luar biasa ini Islam ini. Bahkan saat kita dalam kondisi air yang kaya, yang banyak, yang banjir, tetap wudunya sesimpel saja ya. Ini panjang nih bahasannya nih ya, 2 lembar, 2 halaman maaf ya. 2 halaman. Nah,
Ada tambahannya ya, ini menjadi larangan untuk kita semua. Hadal wudu man zada ala hada, ya, maaf saya ulangi dari sini. Qala jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu fa arahu salasan. Jadi datang seorang orang Arab kepada Nabi dan bertanya tentang wudu. Maka beliau melaksanakannya salasan 3 kali. Faqala hadzal wudu man zada ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Yang tadi ya. Jadi siapa yang menambah dari situ, maka dia udah berbuat zalim. Enggak boleh kita mubazir di sini ya. Siapa yang menambah itu dia zalim, kemudian ta'adda, menganiaya, kemudian asa'a, berbuat buruk. Buruk itu ya. Maka berbuat tabzir itu adalah perbuatan yang buruk. Oke, ini tidak perlu dibaca. Oke, yang 15. Lanjut ya. Kita selesaikan ini. Wih, udah 8:30. 15, 16, 17. Ya, mau dilanjut atau ini dulu, sesi tanya jawab dulu? Tuntaskan aja ya. Ad-du'a athna, ya. Ini nomor 15, ad-du'a athna. Maksudnya doa dalam wudu. Jadi saat wudu itu ada doa-doanya. Membaca muka ada, bahasa hidung ada, mau basuh tangan ada ya. Kemudian doa nomor 16, doa ba'dah ya. Tidak usah kita detailkan ya. Doa setelah wudu. Nah, ini doa setelah wudu itu saya dulu dari MDA, mata dari saya sudah dihafal itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, itu. Dengar enggak suara saya? Suaranya agak serak. Kemudian ada satu lagi pendapat dengan kafaratul majlis itu ya, sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh diamalkan. Itu hadisnya sahih ya. Yang mana saja boleh. Itu doa ba'da wudu. Jadi setelah wudu berhenti sebentar sambil jalan juga apa-apa. Yang penting dibaca. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang termasuk orang-orang yang minal mutatahhirin ya. Dari orang yang bersuci ya, yang tahir, yang Allah ampuni dosanya juga. Bisa juga dimaksudkan di situ. Atau minat tawwabin ya. Ini hadisnya sahih nomor 4. Maaf, dhaif ya. Dhaif rawahu Tirmizi min tariqi Zaid bin Hijab ya. Tapi saya amalkan ini ya. Dari dulu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kalau saya berdoa ini yang saya baca. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan itu doa, tidak ada, walaupun doa itu tidak ada ruginya berdoa, tidak ada salahnya berdoa ya. Kapan saja kan doa itu boleh. Tidak mesti saat berwudu aja, kapanpun kita boleh, apalagi setelah wudu gitu ya. Nah, jadi ada doa setelah wudu, ada doa saat wudu, ada doa sebelum wudu tadi ya, basmalah minimal. Jadi saya tidak berpanjang di sini. Ada doanya ya, saya dicari-cari nanti ya. Salah satu doanya adalah Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Nah, itu salah satu doanya. Saya juga tidak hafal ini, tapi bisa jadi pelajaran kita semua untuk dihafal. Yang terakhir sunnah yang ke-17, terakhir benar enggak? Ya, setelah ini kita masuk makruhati. Adalah salatu raka'ataini ba'dahu. Oke, terakhir ya. Adalah salat 2 rakaat sebelum setelah wudu. Masya Allah, saya mendengar hadis ini dulu terharu saya, menangis ya. Bilal itu udah nyampe terompahnya ke surga ya. Kita baca hadisnya. Anna Rasulullah SAW qala li Bilal. Rasulullah SAW langsung bilang sama Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni. Jelaskan kepadaku, sampaikan, terangkan kepadaku. Bi arja amalin amaltahu fil Islam. Dengan satu amalan yang paling engkau harapkan ya. Dalam Islam. Apa yang kau lakukan dalam Islam itu? Ini sesungguhnya aku sami'tu duffana alaik baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar duf suara ya, na'laik, kedua sendalmu ya. Kalau pun disebutkan terompah mungkin waktu itu sendalnya dari kayu ya kalau terompah, tapi wallahu alam dari apa. Pokoknya di sini sendalnya entah dari kulit entah dari terompah. Baina, ya Allah, Masya Allah. Kenapa Rasul bisa tahu itu suara Bilal? Sampai Rasul itu bisa mendeteksi mana suara terompahnya si Bilal, mana suara sandalnya Abu Bakar
As-Siddiq balas suara sendalnya Umar bin Khattab. Luar biasa Rasul itu ya. Kan dia cuma suara dengar suara terompahnya saja kan. Dengar suara sendalnya aja. Tapi dia tahu itu suara sendalnya Bilal. Ada khasnya. Dan ada kelebihan Rasulullah mengetahui para sahabatnya. Lihat bagaimana Sa'labah tidak masuk jadi masbuk, tidak jadi imam, jadi makmum, atau masbuk jadi makmum. Rasul tahu. Padahal begitu ribuan sahabat. Luar biasa Rasulullah SAW. Ya. Rasul itu bilang, apa yang menjadi amalanmu Bilal? Kok bisa saya dengar? Ini mungkin Rasul pulang dari Isra Mi'raj ini ya. Saya lihat, saya dengar suara terompahmu di surga, baina yadai, di depan saya. Entah apa hikmahnya ini, kenapa kemudian terompah itu terdengar di depan Rasul? Apakah dia kemudian mendahului Rasul jalannya? Kenapa dia tidak terdengar di belakangnya? Karena baina yadai itu artinya di depannya. Ya. Fil jannah. Rasul sudah masuk surga sebelum beliau wafat ya. Dan mendengar suara terompah Bilal. Ini juga mungkin alamat atau tanda bahwa Bilal itu adalah orang yang mungkin dijamin masuk surga. Karena sandalnya ada duluan di sana gitu ya. Masya Allah ya. Qala, kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Intinya beliau salat setelah wudu. Maka kemudian ulama menyebutkan ini adalah salat sunnah ba'dal wudu. Salat sunnah wudu. Nah, ini enggak ada salat sunnah wudu itu, cuman karena ada hadis ini maka disunnahkan salat sunnah setelah berwudu. Nah, ini saya bacakan yang terakhir ya. Semoga menjadi iktibar kita semua ya. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a, ma ahadun yatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli raka'ataini yuqbilu biqalbihi wajhi alaihima illa wajabat lahul jannah. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Siapa yang berwudu dengan memperbaiki wudu'nya, fayuhsinul wudu'a. Makanya kita nggak boleh buru-buru. Kalau mau dapat hadis ini harus betul-betul memperbaiki wudu, benar-benar baik-baik, pelan-pelan ya. Dan nggak apa-apa, nggak mesti harus tiap waktu. Minimal dalam 5 waktu itu ada satu tempat wudu yang kita khususkan untuk kita bersungguh-sungguh berwudu gitu. Ya kalau tadi cuma buru-buru karena sibuk kerja, coba deh sebelum isya aja nanti saya mau wudunya lebih bagus. Kita niatkan gitu. Coba deh nanti sebelum maghrib aja. Kalau tadi asar kayaknya nggak sempat. Sebelum maghrib saya mau 10 menit atau 5 menit aja deh sebelum azan saya udah ke tempat wudu. Biar tenang gitu berwudunya. Karena di sini ada poinnya, tidak hanya berwudu ya. Yatawadda fayuhsinal wudu, dan dia memperbaiki wudunya. Mana itu wudu yang baik? Sesuai dengan suntunan Rasul, lengkap rukun dan syaratnya beserta sunnah-sunnahnya yang tadi kita sebutkan. 17 itu ya. Wa yusalli raka'atain. Nah, jadi jannah di ujung itu ada syaratnya. Perbaiki wudu dan salat 2 rakaat. Illa wajabat lahul jannah. Maka tidaklah dia melakukan itu kecuali Allah akan wajibkan atasnya surga. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Cukup? Ada ya? Satu aja ya, karena keluar dari konteks kalau misalkan lagi wudu, kan basuh muka kan otomatis ngambil lagi air yang di muka jatuh ke air yang ini. Ya, musta'mal. Baik. Kalau saya pribadi ya, ini terkait tentang ma'ul musta'mal. Arti musta'mal itu adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu ya. Pada dasarnya air musta'mal itu juga airnya bersih ya. Bersih, bahkan kalau ditempung lebih dari 2 kula boleh dipakai wudu lagi ya. Nah, memang dalam Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, para ulama Imam Syafi'i itu lebih ihtiyat. Itu lebih berhati-hati sehingga khawatir apa yang jatuh dari bekas berwudunya itu menjatuhi bejana kita, maka itu disebut dengan air musta'mal ya. Namun saya pribadi ya, dan sudah saya tanyakan langsung kepada Syekh namanya Isam Khan dari Saudi. Waktu itu saya belajar sama beliau khatam kitab Fathul Qarib ya, karangan Imam Abu Syuja'. Saya tanyakan langsung seperti apa bentuk taya. Dan kalau hanya tetesan seperti itu tidak masalah ya. Yang disebut tadi musta'mal itu memang dia dikumpulin
ya. Walaupun memang ada juga pendapat Allahu a'lam dari siapa, tentunya Syafi'iyah itu berhati-hati jangan sampai tetesan itu juga jatuh kepada bejana kita. Jadi wudu agak dipinggirin gitu ya. Kalau dalam bejana, kalau dalam keran mah nggak masalah ya. Kalau dalam ember gitu ya, dijaga supaya tidak masuk. Menjaga lebih bagus. Tapi kalaupun hanya karena satu tetes, saya tidak ragu itu tidak menjadi masalah dalam air musta'mal ya. Wallahu taala alam. Saya udah pernah tanyakan itu langsung kepada Syekh Isam Khan namanya, beliau doktor dari Saudi langsung dan pernah menjadi muadzin di sana ya. Di sana muadzin juga jangan salah, bukan di sini muadzin orang sembarangan, enggak, di sana muadzin juga luar biasa ya. Jadi beliau faqih ya, dan saya mengkhatamkan kitab dengan beliau, kitab Fathul Qarib karangan Imam Abi Syuja. Dan beliau menurut beliau, pendapat beliau itu tidak termasuk, dan beliau punya sanad untuk kitab itu ya. Wallahu taala a'lam. Cukup ya. Mudah-mudahan menjadi iktibar kita semua, karena yang paling penting dari kajian itu adalah prakteknya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, kita juga bisa mengamalkan, semuanya kita bisa mendapat manfaat dari kajian ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.